mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dalam doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini. Juga ketika kami merenungkan firman-Mu, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Ketika Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam itu juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami melalui jaringan pribadi atau Japri, boleh dikirimkan langsung, kalau ketemu ya boleh itu saudara ya. Dan nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga hidup kita terjaga, kita berada di jalur kebenaran Tuhan dan hidup berkemenangan. Nah, itulah yang kita kerjakan dalam doa malam, terutama dalam merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk kali ini kami ingin mengajak merenungkan firman Tuhan, judulnya mengasihi diri sendiri adalah perintah Tuhan. Saya menuliskan di judul itu, mengasihi diri sendiri sama dengan perintah Tuhan. Nah, benarkah demikian? Mengasihi diri sendiri itu apa ada perintahnya, saudara-saudara? Dan kalau kita mengingat, katanya justru kita ini dilarang egois. Ya, egois kan tidak baik. Egois itu dilarang. Tapi apa ada perintah mengasihi diri sendiri itu? Nah, mari kita baca. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini firman Tuhan yang mungkin saudara-saudara banyak hafal. Ya. Karena ini hukum utama, hukum di terjemahan lama disebut hukum besar gitu. Matius 22, ini perkataan Tuhan Yesus. Mulai ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, mari kita memahami perintah ini. Ini perintah ini disebutkan sebagai hukum yang terutama dan yang utama. Makanya kita mengingat di Perjanjian Baru
itu hukumnya adalah kasih, bukan hukum Taurat lagi. Dikatakan oleh firman Tuhan, Taurat sudah dibatalkan, ya, tapi diperbaharui oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya. Makanya sekarang yang berlaku adalah perintah Tuhan Yesus Kristus, ya. Hukum Taurat itu tidak ditiadakan, tidak dimusnahkan, tapi dibatalkan. Hanya diperbaharui di dalam diri Yesus Kristus. Nah, jadi tetap kalau perintah Tuhan jangan mencuri, ya tetap, ya, jangan mencuri. Di perjanjian baru nanti lebih dirinci lagi. Mencuri tidak masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu saudara ya. Jadi hukum yang terutama, kalau dalam terjemahan lama itu bunyinya begini. Dan hukum yang kedua mulai dari ayat 37. Maka kata Yesus kepadanya, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang besar. Di terjemahan baru ditulis hukum yang utama. Inilah hukum yang besar dan yang terutama. Dan hukum yang kedua bersama dengan itu, demikian, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung segenap kitab Taurat dan kitab segala nabi. Nah, saudara sekalian, katanya tadi tidak boleh egois. Nah, jangan salah. Egois itu mementingkan diri sendiri artinya. Orang yang egois itu tidak peduli pada orang lain. Semakin egois, semakin dia mementingkan diri sendiri. Begitu. Ya, itu egois. Tapi kalau mengasihi diri sendiri itu berbeda dengan egois. Itu saudara ya. Jadi mestinya tanpa diperintah setiap manusia itu punya sifat mengasihi diri sendiri, merawat diri dan seterusnya itu toh. Ya, nah itu. Nah, mari kita perhatikan perintah ini, saudara. Ini perintah, ini hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Lalu yang kedua disebutkan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau saudara memperhatikan perintah Tuhan ini di sini terkandung perintah untuk mengasihi diri sendiri. Iya toh? Nah, coba kalau saya memerinci perintah ini dengan bahasa saya. Bunyinya begini, ini terutama hukum yang kedua ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah engkau harus mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti sebelum mengasihi sesama manusia, itu engkau sudah mengasihi dirimu sendiri dulu. Kan begitu. Berarti mengasihi diri sendiri itu adalah perintah. Perintah Tuhan supaya kita mengasihi diri sendiri. Itu saudara ya. Nah, dalam artian mengasihi itu dengan cara-cara yang wajar, bukan egois. Kalau egois itu mementingkan diri sendiri, umumnya yang diartikan egois itu kemudian melupakan orang lain tanpa mengingat orang lain, kalau perlu merugikan orang lain. Nah, itu egois. Tetapi kalau merawat diri itu diperintah oleh Tuhan. Bahkan sebelum mengasihi sesama, karena di situ dikatakan kan, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi sebelum mengasihi sesama, sudah mengasihi diri sendiri dong. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kata seperti itu digunakan di situ? Karena kata seperti itu kan berarti harus mengasihi menyerupai contoh sebelumnya, nah gitu loh. Nah, sampai sekarang saya berharap Anda menyadari hal ini. Jadi saya menyimpulkan
mengasihi diri sendiri itu diperintah oleh Tuhan. Bahkan dalam hukum utama. Itu saudara ya. Nah, sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, urutannya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan segenap jiwa. Itu nomor satu. Urutannya begitu. Mengasihi Tuhan dulu. Bahkan diri sendiri nomor dua nanti. Iya. Nomor satu mengasihi Tuhan dulu. Nah itu harus kita sadari dalam hukum utama ini. Dan mengasihi Tuhan itu all out. Karena dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap loh. Jadi kalau kita sekarang ini masih memikirkan, saya sering berpikir ekstrim begini. Kalau saya masih mengutamakan pekerjaan saya masih mengutamakan duit, saya masih mengutamakan bahkan keluarga saya, bahkan saya masih mengutamakan diri saya, itu belum segenap hati namanya. Kalau mengasihi dengan segenap hati itu ya segenap hati itu all out, 100% untuk Tuhan seperti itu. Mungkin di antara saudara-saudara yang belum memikirkan dengan sungguh-sungguh sampai pada tahap ini, saudara akan berkata atau bahkan mungkin mencibirkan bibir, wah itu kan hanya untuk pendeta-pendeta, itu untuk santri-santri, itu untuk orang yang fanatik-fanatik lah begitu, itu untuk orang-orang yang agamawi banget lah gitulah, yang agamis seperti itu. Tapi perhatikan, perintah ini bukan hanya untuk hamba Tuhan. Perintah ini untuk semua umat Tuhan. Serius saya berkata. Jadi kita mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jadi bahkan dengan segenap rekayasa kita, segenap ide-ide kita, itu untuk mengasihi Tuhan. Itu perintah Tuhan seperti itu kepada kita semua, kepada umat Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan ikut Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan kalau tidak sungguh-sungguh, nggak direken sama Tuhan. Loh, saya bisa menunjukkan ayat-ayatnya saudara ya. Bagaimana nanti kalau kita membaca, barang siapa mengasihi ayahnya, mengasihi ibunya, mengasihi saudara-saudaranya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Loh, itu firman Tuhan loh. Wah, ini kan berarti harus mengasihi Tuhan itu all out. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Nah, kemudian tema kita hari ini, judul renungan ini, mengasihi diri sendiri sama dengan perintah Tuhan atau adalah perintah Tuhan. Hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Berarti urutannya yang pertama Tuhan, yang kedua diri sendiri. Nah, yang disebut mengasihi diri sendiri itu, saudara-saudara, itu tentu saja mengasihi dengan wajar sekali lagi. Jadi ya merawat, ya menjaga, memelihara dengan cara-cara yang wajar. Makanya saya tidak setuju dengan orang-orang yang merusak dirinya sendiri. Ya, diri dirusak dengan dirubah secara permanen itu, untuk saya pribadi, saya tidak sejahtera, saudara ya. Makanya kalau melihat orang yang laki-laki pakai tindian semacam itu bagi saya nuwun sewu ini. Ya dipandang dari segala aspek, dari budaya, dari keyakinan yang saya yakini, itu tidak pas seperti itu. Dan juga merubah ciptaan Tuhan, itu kalau tidak dengan alasan yang jelas, itu merusak namanya, tidak mengasihi diri sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri, anugerah Tuhan berupa tubuh dan hidup secara keseluruhan ini harus dijaga, dirawat, dan dipelihara. Seperti itu. Nah, bukan egois, berbeda dengan egois, tapi merawat diri, menjaga diri. Itu diperintah oleh Tuhan. Itu ya. Nah, saya berharap kalau ini sudah banyak disadari oleh semua manusia lah. Semua manusia itu seharusnya otomatis merawat diri sendiri dengan baik.
Ya kecuali orang-orang yang putus asa atau orang-orang yang berpikiran tidak normal, nah itu berbeda. Nah, lalu yang berikut mengasihi sesamamu manusia, yaitu yang ketiga. Jadi dalam hukum ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan dalam mengasihi, yaitu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, lalu diri sendiri, dan yang ketiga adalah sesama manusia. Nah, siapakah yang disebut sesama? Yang disebut sesama itu adalah orang lain di luar diri kita. Yang paling dekat saya rasa adalah pasangan. Iya toh? Harus mengasihi pasangan. Oh, itu perintah. Loh, ini perintah. Makanya kalau ada orang yang sama pasangannya kasihnya kurang, wah itu keliru. Serius saya berkata. Ini lepas dari perintah ini namanya. Pasangan itu harus dikasih nomor 1. Kenapa? Karena Alkitabiah. Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Jadi suami istri itu satu daging. Harus mengasihi. Lalu sesudah itu yang paling dekat anak-anak, ya, menantu, besan, mertua, orang tua, cucu, ya, orang-orang di sekeliling kita, ya, orang-orang yang diserahkan Tuhan kepada kita, tetangga, ya, jemaat yang dilayani dan seterusnya. Nah gitu, sesama. Lalu semua orang itu adalah sesama. Warna kulit apapun, suku apapun, itu adalah sesama. Itu harus dikasihi. Nah, tapi kali ini fokus kita adalah saya menggarisbawahi bahwa mengasihi diri sendiri itu ada perintahnya. Kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, hukum yang utama ini terkandung di dalamnya supaya manusia mengasihi dirinya sendiri. Makanya kalau orang yang bunuh diri dengan alasan apapun juga, itu dosa besar. Kalau menurut saya orang bunuh diri masuk neraka. Ya itu dosa melanggar hukum yang utama. Makanya saudara kalau diizinkan Tuhan mengalami perjuangan, tekanan atau kesusahan seberat apapun juga tidak boleh bunuh diri. Ya, bunuh diri masuk neraka, dosa besar. Itu kalau menurut saya, gitu ya. Karena punya alasan, karena melanggar hukum yang utama, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita menyadari bahwa mengasihi diri sendiri itu adalah tugas, kewajiban setiap orang. Karena itu nilai yang saya ketengahkan dalam renungan firman Tuhan kali ini, saya rumuskan dalam sebuah kalimat, bunyinya begini: menjaga, memelihara, dan merawat diri sendiri dengan cara yang wajar sebaik mungkin, hukumnya wajib, karena itu adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, menjaga, memelihara, dan merawat diri sendiri dengan cara yang wajar sebaik mungkin, hukumnya wajib, karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, izinkan terus kami mengingatkan bahwa doa malam dilakukan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Fokusnya kalau doa malam pada renungan firman Tuhan, saudara ya.
Jadi berbeda dengan yang doa pagi yang kami lakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, hari yang sama. Kalau yang doa pagi jam 5 pagi, tapi yang doa pagi temanya berbeda, lebih rinci dan doanya lebih panjang, juga ada doa syafaat segala, saudara-saudara. Kami sangat mengharapkan saudara terus memberikan dukungan doa kepada kami, setidaknya seperti itu. Terima kasih yang sudah terus menyampaikan dukungan kepada kami, dan juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.